Luar biasa. Salut, salut. Baru kali ini aku melihat perhelatan besar sekelas internasional dengan kearifan lokal Indonesia. Kalian mengerti maksudku bukan? Iya, itu loh. Pawang hujan. Sebentar. Tapi kok masih tetap saja hujan? Oh, apa? Hujan? Apa kalian pernah melihat pawang hujan beraksi? Atau kalian pernah mendengar bagaimana mereka melakukan banyak cara untuk menghalau awan hitam? Kabarnya, bahkan ada yang tidak boleh mandi atau sampai melemparkan celana dalam ke atas genting supaya hujan tidak turun. Bawang merah dan cabai bisa jadi perantara kalau ditusukkan ke tusuk sate dan ditancapkan di tanah atau media lain. Tapi itu melawan Tuhan. Wong Jani di kampungku paling keras bicara urusan begini. Katanya itu sama saja dengan tidak menerima apa-apa yang Tuhan berikan. Tidak tahu diri. Kalau bicara urusan begini, sudah pasti sangat sensitif. Apalagi kalau aku tulis di medsos. Dijamin jempol netizen lebih gesit daripada kecepatan kuda. Contohnya saja soal kecil. Waktu aku mengomentari jas idola netizen yang jasnya miring sedikit. Komentar balasan yang kudapat justru bukan dari idola, melainkan dari para penggemar fanatik yang siap membela idolanya mati-matian. Siap perang kata-kata sampai menentang segala. Kurasa pergeseran suara politik pun bisa dipengaruhi jempol netizen ini loh. Aku pun yakin soal pawang hujan ini pun ya pasti viral gara-gara netizen. Coba saja kalau netizen punya akses terbatas untuk berkomentar, sudah pasti tidak akan seviral ini. Aku ingat sesuatu, bukan soal menghentikan hujan, tapi sebaliknya. Suatu hari di perkampungan nenekku, kemarau betah sekali menyambangi. Para penduduk mulai cemas dengan cuaca panas. Persediaan makanan yang mulai menipis dan sawah ladang yang kekeringan. Kata nenek, biasanya ada upacara di keadaan gelisah seperti ini. Bisa kalian bayangkan bukan? Bagaimana jadinya kalau panen gagal melulu, sementara kebutuhan hidup terus mendesak. Sejak dulu, upacara ritual harus menghadirkan cincolo. Boneka harus ada sebagai perantara memanggil hujan. Ya, aku ingat lagi. Pernah suatu kali aku menonton pertunjukan cincong. Aku ingat sekali. Di situ aku masih sangat kecil. Tentu saja aku tidak terlalu tahu menau. Yang aku tahu hanya boneka cincong itu sangat menyeramkan. Apa kalian tahu? Aku bahkan sampai dikejar oleh boneka itu. Katanya, barang siapa yang tidak percaya kepada boneka itu saat upacara berlangsung, akan dikejar boneka itu. Cincowong, bilguna bilembay, shalalalalala, lembute angin. Ya, itulah sepotong lagu Cincowong yang dinyanyikan oleh Siden. Para penabuh alat memainkan alatnya. Ada yang memukul-mukul buyung yang terbuat dari anyaman bambu. Ada yang memukul-mukul bokor. Aku dan kakakku sangat kagum akan pertunjukan itu. Semuanya terasa sangat mengagumkan.
Apalagi suara musik, suara nyanyian sinden, suara pukulan, dan hal-hal kecil yang mereka lakukan terasa begitu menggugah. Menurut teori, mendengarkan musik juga berpengaruh bagi kesehatan kawan, kesehatan fisik, kesehatan mental. Tentu saja, kalau mendengarkan musik, pikiran kita akan jadi lebih jernih, kekuatan akan jadi lebih banyak tentunya. Bagi saya sendiri sih, yang paling menarik dari musik, ya iramanya itu. Mau musik apapun, tentu saja iramanya pasti sangat bagus. Apalagi musik iringan dalam ritual. Aduh, tidak kalah bagusnya. Aku serasa berada di dunia lain. Sementara itu, Ibu Nawita yang sebagai tunduk berada di tengah lapangan. Tampak olehku, ia memangku boneka. Berada di atas karpet yang telah tersedia banyak bahan untuk ritual. Begini kira-kira gerakan Ibu Nawita. Ia memegang boneka Cincowong dan mengarahkannya ke cermin yang ada asistennya. Boneka Cincowong rambutnya juga harus disisir biar rapi. Tiba-tiba suara musik sinden kembali terdengar. Boneka Cincowong bergerak tidak menentu. Bidadari langit tengah, bidadari langit tengah. Bayangkan, aku yang awalnya menikmati ritual, jadi keheranan. Konon katanya, itu artinya roh leluhur sedang mencoba masuk ke dalam boneka Cincowong. Tentu saja aku tidak percaya. Bagaimana caranya bisa masuk? Apa? Kalian bilang apa? Kalian jangan bilang aku tidak percaya ada. Saat itu aku masih sangat kecil. Tentu saja aku tidak tahu menang. Sekarang? Gimana sekarang? Kalau ditanya sekarang, kalian kepo. Waktu itu, aku berbisik pada kakakku. Pertunjukan ini aneh. Tidak masuk akal. Lalu aku iseng komat kami. Cincong, cincowong, ulung cantik abu. Cincowong, cincowong, ulung cantik abu. Lalu, tiba-tiba boneka itu mengejarku. Lihat, dia menyeringai seperti hidup. Kakak, nenek, tolong aku. Hei, bocah, kamu bilang apa barusan? Boneka Cincowong itu kembali bersuara. Jauhkan dia dariku. Kakak, nenek. Kamu bilang apa? Kamu mau ngolong-ngolong boneka Cincowong? Cepat minta maaf. Iya, aku minta maaf. Tapi jauhkan boneka itu dariku. Akhirnya, boneka itu menjauh dariku. Tapi, ada satu fakta yang baru aku ketahui baru-baru ini. Ternyata, nenek adalah keturunan Rantasi. Itu artinya, nenek merupakan seorang punduk sebelum dilanjutkan oleh Ibu Nawita. Tahun depan, aku akan melanjutkan Ibu Nawita.